Riset. Oke, selamat siang. Selamat siang Kak. Iya, boleh perkenalkan namanya? Baik, saya Cynthia Wulandari. Oke, Cynthia Wulandari. Mau dipanggil siapa? Boleh panggil Cynthia aja Kak. Cynthia, oke. Perkenalin Cynthia, nama aku Putri Maharini. Kamu boleh panggil Ute ya. Oke Kak. Oke, terus kamu hari ini tadi kesini naik apa? Tadi aku naik busway sih Kak kesini. Oke, terus naik busnya tadi macet? Lumayan sih, biasalah di Cawang itu kan ya hari-hari macet banget ya. Kayak motor, mobil semua mau libur, mau weekdays kayak macet banget sih. Udah pasti capek banget ya tadi perjalanan. Ya lumayan sih Kak. Oke, terima kasih udah datang ya. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya ada beberapa yang mau saya kasih tahu. Yang pertama, sesi konseling ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Kemudian, apa yang kamu ceritakan hari ini semuanya akan dijamin kerahasiaannya, tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi kamu bebas untuk bercerita tanpa takut akan dijudge ya. Oke Kak. Oke, sebelumnya jadi kamu apa yang membawa kamu ke saya untuk melakukan sesi konseling ini? Masalah apa yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya beberapa masalah mungkin ya saya cerita dulu untuk akhir-akhir ini gitu ya. Kayak saya kadang ngerasa burn out aja sih Kak. Terus abis itu juga FOMO gitu ya, ngeliat teman-teman saya kan, jadi kan saya lagi di fase skripsi gitu ya. Kayak kemarin kita kelas, terus teman-teman saya tuh progresnya tuh udah jauh-jauh banget gitu, ada yang udah sampai bab 5 gitu-gitu, sedangkan saya harus revisi lagi gitu. Terus juga menurut saya fase ini tuh berat banget gitu ya, karena kan deadline waktunya juga deket-deket ini, mepet gitu ya, sedangkan yang dikumpulin tuh harus banyak gitu. Terus juga ngerjainnya tuh kenapa ya kayak harus ada moodnya dulu gitu. Jadi saya merasa kayak kadang tuh ngumpulin moodnya gitu susah gitu buat ngerjain ini. Terus kalau misalnya udah ada moodnya, kadang mau nulis tuh ada aja distraksinya gitu ya Kak. Mungkin dari misalnya kayak kalau dari rumah tuh ntar tiba-tiba ada paket lah atau ada apa gitu. Kalau di luar mungkin kayak tiba-tiba teman saya misalnya ngajak main gitu. Jadi benar-benar kerasa banget deh capeknya gitu ya, karena juga makin semester akhir gitu ya, temennya jadinya udah mulai berkurang juga gitu kan. Kayak semester 1 kan teman-temannya tuh masih rame-rame, masih kumpul-kumpul, masih saling support. Nah makin kesini kan yaudah temennya tinggal yang tersisa aja gitu, dan belum tentu apa ya, maksudnya belum tentu bisa saling support juga gitu, karena mereka juga punya kesibukannya masing-masing gitu kan. Jadi misalnya kita mau bikin skripsi bareng tuh juga kadang nggak bisa, karena kan teman saya ada yang kerja, ada yang ini, ada yang itu gitu. Kemarin juga teman saya pada mulai magang lagi gitu. Saya sih juga kadang sebenarnya FOMO gitu ya, rasanya pengen sambil aja kali ya gitu skripsiannya sambil kerja atau magang, kan pada magang juga gitu. Dan kemarin pengalaman magang saya tuh lumayan seru gitu kan, jadi saya ngerasa kayaknya magang tuh seru gitu, dan apa saya sambil aja nih ya gitu. Cuma ya saya mencoba buat tahu aja sih kapasitas diri ini gitu. Cuma kadang juga ada feeling guilty gitu ya, karena kayak orang lain bisa gitu tapi saya enggak gitu. Kayak ya kadang kayak sedih aja sih di situ. Jadi mixed feelings banget sih Kak dalam fase-fase ini gitu ya. Oke, apakah sudah ada yang mau kamu ceritakan lagi, mau dilanjutkan? Terkait skripsian itu sih itu dulu sih Kak, jadi kayak rasa FOMO gitu. Kalau dari kakak sendiri mungkin apakah ada solusi gitu buat saya menghadapi fase skripsi? Oke, berarti kamu merasa kamu FOMO, kamu juga merasa FOMO, masih tertinggal teman-teman kamu, tapi di sisi lain juga kamu tahu batas diri kamu gitu ya. Mungkin kalau boleh kamu boleh
jelaskan lagi, kamu ceritakan lagi lebih dalam tentang apa yang kamu rasakan mengenai hal itu? Baik, jadi terkait fase skripsi ini sih ya, mungkin karena terasa beratnya itu karena dulu kan saya punya kayak satu grup pertemanan gitu ya. Terus habis itu orang-orangnya tuh isinya ya kayak anak-anak beasiswa gitu kan. Nah terus jadi dulu kita sering main bareng, ngerjain tugas bareng gitu Kak. Tapi ya lama-lama tuh mulai hilang juga satu-satu. Jadi paling kayak yang masih kontakan sama saya mungkin 1-2 orang gitu ya. Terus kayak ngeliat teman-teman yang lain tuh, mereka yang dulunya di grup pertemanan saya ini tuh pada semangat banget gitu ngerjain skripsinya, kayak progresnya udah jauh banget nih gitu. Udah ada yang udah mau selesai, ada yang udah bab 5, udah olah data gitu. Kadang makanya saya ngerasa kayak apa, saya pace-nya terlalu lambat ya atau gimana gitu. Cuma saya juga tetap berusaha kerjain sih, cuma kan kadang ya pikiran itu mengganggu aja gitu ya. Terus selain itu juga teman saya yang dulunya deket banget gitu ya, tapi akhir-akhir ini tuh ya baru beberapa bulan ini gitu saya cut off teman saya yang ini gitu, karena emang menurut saya dia tuh problematik gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya boleh saya ceritain lebih lanjut? Oke, boleh banget, silahkan sih. Oke, jadi kalau tentang teman yang ini tuh kita tuh dari awal kenal itu sering lomba bareng, terus kita punya we share the same interest lah gitu ya, hobinya sama, suka baca buku, suka nulis, pokoknya banyak banget deh hal-hal yang kita tuh ngerasa wah kita nih sama banget nih gitu. Terus dia juga sering main bareng ke rumah saya gitu sama teman-teman yang lain, bahkan kita kayak setuju buat ngebisnis bareng gitu ya. Dan ya emang awal-awalnya ya baik-baik aja sih, karena kan juga dulu kan online gitu ya, jadi namanya online kita juga nggak langsung ketemu nih sama orangnya secara langsung gitu. Nah pas online itu ya kan cuma di chat, jadi ya kadang juga sebenarnya ada kesalahan tafsir dalam membaca chatnya gitu ya. Misalnya dia nulisnya iya gitu, tapi kan mungkin kadang saya bacanya kayak seolah-olah ketus gitu kan, iya gitu, padahal kan mungkin dia maksudnya iya gitu. Nah tapi saya di awal masih yang oh ya udah kali ya gitu, masih nggak terlalu mikirin itu sih. Nah terus permasalahannya tuh berlanjut ketika saya ketemu offline nih sama dia. Jadi waktu itu kami lomba lah di Jogja gitu ya, dan waktu itu sekamar saya sama dia. Saya kan expect-nya ya Kak ya, namanya orang yang seru banget nih di chat gitu ya, di online. Kalau ketemu offline ya harusnya excited dong ya kan. Kayak saya mikir kayak wah saya udah berekspektasi tinggi gitu ya. Mungkin salah saya juga karena udah berekspektasi terlalu tinggi gitu. Saya kayak udah mikir wow kita kayaknya bakal have fun bareng nih, kayak finally ketemu. Saya jadi kayak excited sendirian gitu, kayak udah ekspektasinya tinggi banget, excited sendirian, wah ini orang bakal seru banget gitu kan. Apalagi waktu itu juga udah mau deket-deket hari ulang tahun saya gitu kan, jadi saya juga expect-nya kayak wah apa jangan ntar di-surprise-in ya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata semuanya itu tuh benar-benar hilang gitu ya, kayak semua ekspektasi saya terus saya hilang, jatuh, runtuh gitu ya. Soalnya pas pertama kali ketemu dia tuh ya dia nggak se-excited itu, malah kayak cenderung biasa aja. Bahkan banyak momen dimana saya tuh didiemin gitu. Jadi kan kita berlima waktu itu ya, kayak dia dan 4 teman saya yang lain tuh cowok gitu. Justru saya malah jadi lebih deket sama teman saya yang cowok gitu dibanding sama dia, karena dia kayak nggak menganggap saya ada di sana gitu pada waktu itu ya. Saya juga
nggak tahu kenapa jujur, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah terus kayak misalnya kita duduk berdua gitu, terus nanti dia diem aja gitu, dan itu aneh ya, maksudnya kayak temen sama temen saling duduk terus kayak diem aja tuh aneh banget. At least harusnya kan nanya atau ajak ngobrol gitu, tapi dia bener diem aja. Dan ketika ada teman saya yang datang, teman saya yang lain datang, dia malah ngajak ngobrol yang itu. Terus saya jadi kayak kenapa ya gitu, saya bertanya-tanya gitu, kenapa ya gitu. Terus juga waktu itu kan kami presentasi ya, lomba. Nah pas presentasi itu jujur emang saya akuin tim saya tuh jelek banget sih presentasinya. Kayak teman saya ini ada yang canggung gitu ya, jadi pembukaan presentasi itu udah jelek banget. Terus juga pas sesi pertanyaan tuh kayak kita semua udah bener-bener hancur deh gitu ya ibaratnya. Dan dia ini, teman saya yang cewek ini tuh tampaknya kecewa gitu ya. Jadi dia kecewa dan dia ngelampiasin kekecewaannya itu ke kita semua gitu. Padahal kan sebenarnya ya itu ekspektasi dirinya dia sendiri untuk jadi sempurna gitu kan. Terus habis itu dia kecewa kayak gitu, akhirnya dia ngediemin kita semua. Jadi diajak ngobrol tuh dia nggak mau, pokoknya bener-bener cuek. Dan saya juga jadi kena getahnya gitu ya, benar-benar didiemin. Bahkan ya udah ulang tahun saya pun berlalu tanpa ada yang ngucapin dari mereka. Ya benar-benar jatuh banget sih ekspektasi saya. Cuma di situ saya alih-alih ngerasa kesel sama dia tuh justru saya malah kayak, gue kenapa ya gitu, malah bertanya ke diri sendiri gitu, kayak oh mungkin saya yang salah kali ya, mungkin saya yang kurang ini kurang itu gitu, malah nyalahin diri saya sendiri. Nah setelah kejadian itu akhirnya dia abis itu dia akhirnya udah balikan ke biasa gitu ya, nggak yang ngambek lagi. Tapi waktu itu ada kejadian lagi. Jadi waktu itu kita lagi main gitu ya, main di kolam renang waktu itu saya sama teman-teman saya dari marketing gitu, kita berempat waktu itu. Nah cewek-cewek semua, jadi kan kita berenang gitu ya. Terus ada satu wahana renang gitu, perosotan, itu kan harus pakai celana tuh legging yang bisa licin gitu kan, karena buat memudahkan gitu ya. Terus habis itu cuma dia kebetulan yang nggak pakai. Nah di situ dia kayak seolah-olah kayak menghasut kami gitu buat ayo kita buat main yang ini gitu. Kayak dia pengen kita semua tuh merhatiin dia dong, kayak dia kan nggak bisa naik wahana itu, kayak kenapa lu mau naik wahana itu, gue kan nggak bisa gitu. Tapi caranya tuh salah, kayak dia tuh ketus banget gitu. Dan teman saya dan teman-teman saya yang lain tuh pada bingung kayak kenapa sih orang ini gitu kan. Terus habis itu banyak juga kejadian, kayak pernah saya ikut lomba berdua doang gitu ya sama dia. Nah terus habis itu ketika saya lomba berdua doang sama dia itu tuh dia tuh ada momen dimana saya jawab juri gitu ya, jawab pertanyaan juri, dan mungkin nggak sesuai yang dia expect gitu ya. Jadi jawabannya ya bisa dibilang salah gitu. Terus kan waktu itu kita juga nggak menang. Nah dia tuh langsung yang bilang gara-gara lu sih jadinya kita nggak menang gitu. Itu juga sih kayak itu bikin saya kayak trauma sih jujur ya. Setelah dia ngomong gitu tuh saya setiap lomba tuh jadi nggak mau lagi gitu buat jawab pertanyaan, karena saya ngerasa nanti saya malah bikin jadi kalah gitu kan. Nah kemudian ternyata tuh teman saya ada yang waktu itu ikut lomba sama dia juga bilang kalau emang dia tuh annoying banget gitu. Bahkan dia tuh kayak ngejudge teman saya ini bego gitu karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan kemudian dia memutuskan hubungan nih dengan si teman saya yang problematik ini. Terus banyak banget kejadian lain juga
salah satunya juga kita kan we run business gitu. Iya. We run business together, and awalnya ya baik-baik aja, tapi ya itu kayak saya ngerasa dia tuh selalu ada momen-momen dimana dia tuh menjadi apa ya bahasanya ya kak ya, kalau orangnya tiba-tiba marah gitu, Emosian. emosian kali ya, temperamental mungkin ya, Oke. mungkin bisa dibilang temperamental gitu, kayak tiba-tiba marah terus tiba-tiba baik lagi gitu, kayak ketika udah merasa dijauhin dia tiba-tiba mendekat dan berbuat baik lagi gitu. Terus kemudian saya pernah kayak satu kejadian tuh, jadi dia lagi sibuk banget gitu ya, terus saya ngehandle gitu. Nah tapi ketika saya sibuk tuh dia tuh selalu marah-marah, kayak dia ngehandle sih tapi emang abis itu dia marah kayak oh kemana sih blablabla gitu. Kayak saya bingung aja, kayak kan kemarin pas dia sibuk saya juga handle tapi saya nggak marah-marah kan, saya ngerti gitu kan, saya mencoba mengerti dia gitu. Nah dari kejadian-kejadian itu tuh saya kayak selalu merasa oh mungkin saya yang salah, jadi kayak selalu menyalahkan diri sih dari berbagai kejadian itu, sampai ada di satu titik dimana waktu itu jadi kan waktu itu ini balik ceritanya ke lomba lagi ya. Jadi waktu itu kira saya ikut lomba lagi tapi sama orang yang berbeda, jadi sama teman-teman saya yang justru malah saya baru kenal gitu. Dan waktu itu saya jadi leadernya juga di lomba itu, dan karena pernah ada momen tidak menyenangkan ya di lomba sebelumnya, jadi saya di lomba kali ini tuh saya selalu bilang kayak pokoknya apapun yang terjadi hasilnya itu tuh jangan sampai bikin kita jadi sakit hati antar satu sama lain gitu. Nah terus ya lombanya berjalan dan kita semua enjoy karena nggak ada yang ngambek-ngambekan, nggak ada yang marah-marah, dan justru malah dapat resultnya juara gitu. Nah setelah itu tuh saya jadi sadar kayak oh ternyata sebenarnya bukan aku loh yang salah gitu, tapi mungkin emang teman saya aja yang problematik banget gitu ya, kayak dia yang selalu minta di ngertiin, selalu pengen sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu ya. Kayak saya pikir-pikir kayak oh dia ini problematik ya sebenarnya, jadi kayak selama ini tuh sebenarnya bukan salah saya loh gitu, kayak sebenarnya saya udah secapek itu bukan karena saya gitu, kayak ternyata dianya juga problematik gitu. Terus habis itu saya akhirnya berani cerita nih ke salah satu teman yang pernah ikut lomba bareng dia juga, dan ternyata dia juga sama gitu, kayak bener banget dan persis kayak dia juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Lebih jadi kalau sama dia tuh lebih ke takut, bawaannya tuh kayak seperti yang Meli gitu. Nah saya sih akhirnya ngerti kalau misalnya orang kan emang banyak ya jenisnya, jadi saya juga masih kayak coba kali ya dipahamin lagi orang ini. Justru jadi saya juga jadi kasihan, kayak mungkin jangan-jangan di masa lalunya dia tuh pernah kenapa ya sampai dia jadi orang yang temperamental gitu. Cuma saya dapat banyak masukan juga nih dari teman-teman saya, karena teman-teman saya juga kan ngeliat kayak setelah saya cerita gitu ya, gue tuh ngalamin kejadian gini gitu. Teman-teman saya tuh justru yang kayak oh lu mau sih digituin gitu, kayak lu nggak seharusnya digituin, kayak itu dia seharusnya nggak kayak gitu. Terus teman saya juga nyaranin saya gitu ya untuk coba deh kayak cari teman lain, atau kayak udah cut off aja orang kayak gitu tuh udah nggak bisa dipertahanin, dan kalau dipertahanin malah jadi toksik banget gitu. Awalnya sih saya nggak langsung bisa mengaplikasiin itu ya gitu, jadi denial biasalah kak ya, kayak denial enggak kayaknya dia sebenarnya nggak maksud gitu, jadi masih denial kayak enggak deh, kayaknya dia nggak sejahat itulah, kayaknya nggak harus sampai di cut off gitu.
saya masih mikir kayak mungkin ada banyak opsi lain nih kayaknya deh selain cut off gitu, karena ya saya juga nggak tega jujur awalnya buat nge-cut off kayak instead of, maksudnya di luar dari sikap-sikap dia yang menyebalkan itu gitu ya, kayak sikap-sikap dia yang jahat lah istilahnya gitu ya, dia sebenarnya orang yang baik karena ya dia juga membawa banyak perubahan buat hidup saya juga gitu ya, kayak saya juga banyak kenangan-kenangan juga lah intinya sama dia. Jadi di awal tuh saya benar-benar yang gak tega banget nih buat nge-cut off, sampai akhirnya setelah saya tetap jalanin terus saya ngerasa kayak orangnya kok agak kurang ajar gitu lama-lamanya. Jadi akhirnya saya cerita ke teman saya dan bilang kayaknya ini orang tuh emang benar-benar udah gak bisa lagi, dan saya emang udah gak bisa nge-handle lagi gitu, udah kesel gitu. Akhirnya teman saya bilang ya kalau misalnya emang gak bisa langsung di cut off ya udah gitu, pelan-pelan aja, kayak pelan-pelan aja cut off-nya. Jadi ya udah saya kayak coba buat pelan-pelan nge-cut off dan nemuin timing yang tepat gitu kali ya buat ngomong. Maksudnya kan kita plan bisnisnya tuh bareng gitu ya, saya kayak pengen ini sendiri aja gitu karena ngerasa yang udah nggak bisa bareng lagi gitu. Terus habis itu kayak waktu beberapa bulan setelahnya gitu ya, kan bener random banget gitu. Jadi di suatu hari yang random dia tuh mulai temperamental lagi, mulai marahin saya. Terus saya kayak di situ benar-benar yang wah ngerasa nggak bisa lagi sih gue diginiin gitu. Akhirnya situ emosi saya juga keluar dan saya langsung ngomong kayak ya udahlah gitu, saja gak usah bareng-bareng lagi, sendiri-sendiri aja gitu. Terus dia sebenarnya kaget sih kak, saya bisa lihat kayak dia kaget kan, dia nggak langsung jawab kayak beberapa hari terus baru dia jawab gitu ya. Terus saya mulai jaga jarak kan, kayak ya udah saya mulai temenannya sama orang-orang lain gitu. Dari situ dia mulai merasa kehilangan kali ya, karena dia mulai kayak nyindir kayak kok nggak main lagi gitu-gitu. Tapi saya selalu bilang kayak enggak kok, feeling lu aja gitu-gitu, selalu kayak gitu. Sampai akhirnya dia kasih surat maaf sebenarnya, cuma di surat maaf itu pun juga masih kayak nge-gaslighting gitu ya. Itu kan benar-benar gak bener banget ya kayaknya. Nah terus habis itu setelah kejadian itu saya ya udah makin menjaga jarak aja. Jadi setiap dia ngajak main saya kayak nggak ada ya, lagi sibuk gitu atau apa. Sampai akhirnya sekarang ya udah bener-bener, saya sih udah bener-bener kayak nggak kayak udah kayak orang nggak kenal. Tapi ya sampai sekarang sih sebenarnya juga masih mencoba buat kontak gitu ya. Kayak ya udah saya kadang masih ladenin tapi udah nggak kayak dulu lagi aja gitu. Cuma ya disayangin aja sih, maksudnya orang yang harusnya bisa nemenin dari awal sampai akhir gitu ya, tapi malah keputus gitu hubungannya. Dan keputusnya tuh juga ada masalah yang kayak gini gitu kan, kayak benar-benar ya sayang aja sih gitu sih kak. Oke, berarti berat banget ya dari cerita yang udah kamu ceritakan pada saya dari awal. Dia yang awal kamu kira asik, baik, karena di chat juga ya seperti itu ya saat daring ya. Kemudian selalu berharap pas ketemu ternyata dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya, nggak sesuai dengan kayak pas di daringnya gitu ya, tidak seasik itu. Kemudian juga kamu juga cukup kaget dengan sikap dia yang ternyata tuh ya tidak friendly, seperti yang kamu bilang tadi, temperamental ya, atau mungkin bisa dibilang juga mood swing kali ya, kadang marah tapi tiba-tiba baik lagi gitu. Terus kamu juga sudah
cukup merasa sudah cukup, lebih dari cukup gitu ya menghadapi sifat dia seperti itu, dan akhirnya juga kamu memilih untuk cut off gitu. Iya kak, betul banget. Jadi benar-benar campur aduk banget gitu ya, kayak itu kan juga terjadinya tuh nggak, ya mesti nggak mudah saya cut off itu ya, kayak saya kan kenal dari dia 2021 dan baru bisa cut off dia tuh 2024. Jadi 3 tahun kak, kayak 3 tahun dengan segala kejadian yang huru-haranya gitu ya. Kamu berarti merasa letih, capek menghadapi dia ya. Terus juga on cut off ini juga keputusan yang cukup besar ya, seperti yang tadi kamu bilang kamu ada bisnis bareng. Tadi kan cut off memutus hubungan juga berpengaruh sama bisnis juga gitu ya. Makanya kamu merasa bimbang gitu. Terus kamu juga dari awal sudah cukup kecewa dengan sikap dia gitu. Iya betul kak. Selain itu juga kan kayak keputusan saya buat cut off dia tuh pengaruh juga sih sama kayak saya kan temenan deketnya tuh berempat gitu kan. Jadi saya terus dia yang problematik sama ada 2 teman saya lagi yang sebenarnya baik gitu ya, baik banget justru. Tapi saya ngerasa kayak ya saya nggak bisa cerita dong sama 2 orang lain itu, karena kan jadi menghasut ya kalau kayak gitu. Dan maksudnya saya ngerasa kayak ya mungkin ini yang saya alami, ini saya rasakan, dan saya nggak bisa pukul itu sama rata ya ke orang lain, karena kan mereka tidak merasakan itu. Dan menurut saya kayak mungkin pada saatnya nanti mereka bakal tahu kenapa, tapi kan sama belum tahu kan jadi kelihatannya saya yang jahat gitu, karena saya yang tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak mau temenan, kan kelihatannya kayak saya yang jahat di cerita itu gitu kan. Itu sih kak. Terkadang memang kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu ya, pandangan orang lain, tapi yang bisa kita kontrol itu kan diri kita sendiri. Nah kamu sendiri saya lihat itu udah hebat banget untuk berani, dari awal kamu kan udah berusaha buat boundaries ya kan, batasan, kamu udah memberikan dia banyak kesempatan tetapi tidak ada perubahan, sampai akhirnya kamu cut off. Itu kamu udah hebat banget karena kamu mengedepankan diri kamu gitu. Setelah sekian lama kamu berusaha untuk selfless, tapi ternyata kan memang tidak bisa ya kan. Saya bangga banget sama kamu, tapi memang terkadang waktu yang bisa menjawab akan seperti apa ke depannya. Tapi untuk so far saya lihat kamu sudah melakukan hal yang baik untuk diri kamu sendiri dengan cut off dia gitu. Terus mungkin kamu bisa ceritakan setelah cut off dia apa yang kamu rasakan, apa yang berubah gitu dalam hidup kamu? Jadi begini kak, setelah cut off itu ya saya rasanya marah sih. Saya nggak tahu, tapi kayak saya merasa marah karena pada saat itu juga dia tuh kayak nggak menyesali perbuatannya gitu. Kayak saya udah cut off dan dia dengan santainya tuh masih yang kayak minta main bareng inilah itu gitu. Saya kayak tuh gak ngerti apa gimana sih gitu kan. Terus habis itu marah juga karena ngerasa kalau dia ini tuh benar-benar gak ada adabnya gitu. Karena jadi kan terkait bisnis tadi gitu, itu kan akun saya tuh dia pegang kan. Nah tapi malah akun saya tuh masih dipakai sama dia sampai hari ini gitu. Tapi tanpa persetujuan saya juga, dan dia diriin bisnis lain gitu. Kayak saya sih nggak masalah, maksudnya ya saya nggak peduli ya dia bikin bisnis baru gitu, bisnisnya dia sendiri. Tapi maksud saya kalau misalnya mau bikin bisnis sendiri ya modal dong, kayak pakai akun sendiri gitu kan. Kenapa pakai akun saya gitu, dan itu juga tanpa persetujuan saya. Maksud saya kalau misalnya dia bilang gitu ya secara baik-baik, boleh nggak sih gue pinjam akun lu gitu ya, saya kasih ya mungkin kayak. Tapi kan ini nggak ada apa-apa, nggak ada bilang tapi main pakai aja tuh menurut saya kayak orang nggak tahu diri gitu kan. Pokoknya saya marah banget sih karena saya bahkan setelah saya cut off itu ya, saya kayak kalau saya harus cerita ke teman saya gitu, harus cerita ke teman saya itu kadang saya masih agak sedikit berkaca-kaca gitu, kayak masih apa
apa ya, ngejelasinnya tuh benar-benar masih feelingnya masih kuat banget, jadi kayak bisa sampai berkaca-kaca sampai kayak ke bawah suasana gitu. Wah makanya benar-benar marah dan jatuhnya malah seakan-akan ingin membuat suasana itu jadi kompetisi gitu sih Kak. Kayak misalnya dia ngelakuin ini, saya juga bisa ngelakuin ini kayak gitu. Dan ya itu sebenarnya saya sadar itu nggak baik ya, tapi kan namanya di awal itu saya belum bisa sepenuhnya maafin orang itu juga, jadi rasanya tuh marah, dendam gitu ya, kayak wah marah banget sih, benar-benar belum bisa maafin sama sekali. Bahkan kayak misalnya teman saya ngajak makan ini gitu, terus tapi ternyata ada dia gitu, saya yang kayak udah deh nolak gitu, kayak nggak mau ngeliat muka dia sama sekali. Nah tapi kemudian sekitar 2-3 bulan setelah cut off itu saya tuh keterima magang Kak. Nah jujur magang ini tuh bantu saya banget sih buat healing gitu ya ibaratnya ya, kayak itu trauma ya yang menyakitkan ya buat saya. Tapi saat saya magang nih, saya jujur merasa kayak lama-lama tuh rasa marah, dendam gitu tuh hilang gitu. Kayak saya ngerasa setelah magang itu tuh jadi dia karena sibuk juga sih ya Kak. Wah jadi ini apa namanya, jadi lupa gitu. Bahkan saya udah nggak ingat lagi. Saya kayak sekarang ceritain sekarang tuh udah nggak terlalu ingat detail-detail kejadiannya gitu. Paling yang membekas aja gitu. Saya benar-benar kayak wah itu ngerubah banget sih, ngerubah suasana, dan saya tidak bisa memaafkan dia gitu. Mungkin karena dapat lingkungannya itu juga orang-orang baik gitu. Apa saya ceritain aja detailnya. Boleh banget magang. Baik. Jadi di magang ini ya Kak ya, di awal tuh saya ngerasa kalau saya itu tidak kompeten kali ya kan saya juga belum punya pengalaman kerja gitu. Terus tiba-tiba magang nih gitu kan, tapi saya selalu berdoa sih kayak semoga dapat orang-orang baik atau semoga nantinya baik gitu sih Kak. Terus tapi di awal tuh memang benar-benar berat banget tugasnya itu. Sebenarnya tugasnya nggak banyak, tapi kayak saya tuh merasa kayak hilang arah. Maksudnya soalnya atasan saya tuh nggak ngarahin, maksudnya nggak yang kayak ngasih tahu bener-bener apa yang harus saya lakuin. Dia tuh tipe orang yang pengen saya buat nyari tahu sendiri gitu. Tapi kan di momen itu saya juga nggak bisa nyari tahu sendiri karena kan emang itu pengalaman pertama saya dan harusnya saya butuh buat ya dibimbing gitu kan sama dia. Tapi awal-awal tuh nggak gitu, makanya kayak wah awal-awal tuh benar-benar berat. Saya bahkan saking stresnya tuh saya tuh nggak ada nafsu makan Kak. Jadi apa ya, bukannya sengaja nggak makan, tapi emang nggak lapar rasanya. Jadi saya tuh nggak makan sama sekali setiap hari itu ya. Saya makan cuma sekali gitu ya, dan itu benar capek banget. Saya sampai setiap hari saya turun sekilo gitu Kak. Tapi sebenarnya itu tuh wajar Kak kayak gitu. Of course gak wajar ya, karena penyebabnya itu karena stres berlebih yang kamu rasakan, betul kan? Dan selama kamu magang karena rasa stres, terus juga tadi kamu bilang membimbing mental kamu juga tidak sepenuhnya membimbing kamu, dimana itu adalah pertama kamu magang gitu ya, kamu belum banyak gambaran apa sih yang sebenarnya dilakukan pas magang gitu. Jadi kamu merasa stres ya sama magang, betul? Iya Kak, betul banget. Tapi tuh untungnya tuh cuma di awal aja sih Kak. Jadi kayak awal tuh sebulanan awal tuh saya benar-benar yang waduh gimana ya, namanya juga awal kan, jadi saya harus meraba-raba ngeliat lingkungannya. Udah gitu juga saya kayak setelah seminggu saya magang, terus tiba-tiba saya rapat, terus kayak dikasih tahu mentor kamu bakal dirotasi. Saya kayak semua tuh berjalan gitu cepat gitu sih. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor yang bisa ngelupain masalah sebelumnya ya. Nah terus habis itu di awal saya magang tuh saya benar-benar nganggep kayak mentor saya ini tuh kejam gitu. kayak benar-benar
nggak mikirin saya gitu, maksudnya kayak masa nggak nanyain saya sih kayak gimana hari ini loh gitu maksudnya ya harusnya kan kayak gitu ya kayak gitu. Saya pokoknya apalagi teman-teman saya pada bilang kalau dapat mentor tuh baik-baik berarti malaikat gitu, kayak saya kayak mandang mentor saya kayak apa malaikatnya gitu, kayak malaikat maut kali gitu ya. Terus habis itu seiring berjalannya waktu ya akhirnya kan oh ini mentor saya juga cowok gitu kan, jadi saya juga sebenarnya masih sambil mulai memaklumi kayak karena cowok ya mungkin kadang kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa, maksudnya lebih ke logik aja, jadi nggak pakai feelings gitu kan. Ya udah terus tapi sering berjalannya waktu itu juga pernah kayak saya dia tiba-tiba bilang ke saya kayak nggak apa-apa pelan-pelan aja, one step at a time gitu. Terus habis itu kayak dia cerita-cerita kayak mulailah di situ kayak dia nanya-nanya segala macam, dan saya mulai ngeliat oh ternyata dia baik ya gitu, karena nggak semenyebalkan yang saya kira gitu. Bahkan ada satu momen dimana waktu itu saya dikasih tugas tapi saya tuh nggak ngerti tugasnya, tapi saya gengsi sebenarnya buat nanya lagi ke dia gitu ya, buat make sure ke dia gitu ya, saya gengsi kan. Akhirnya saya iya aja gitu pura-pura ngerti. Terus akhirnya saya waktu itu bilang ke mentor saya kayak iya saya bisa kerjain gitu. Terus padahal pas sampai rumah saya bingung gitu kayak apa sih yang disuruh kerjain gitu kan. Terus akhirnya yaudah saya tetap kerjain sebisa saya gitu. Terus sampai begadang, sampai kayak udah mikir stres kayak aduh saya takut diomelin karena ya belum kenal banget lah sama orang ini gitu kan. Ternyata ketika di kantor dia nanya gitu kayak gimana tugas kemarin gitu. Terus ya saya jujur kayak sebenarnya saya kurang ngerti tapi saya udah coba bisa saya, dan berarti responnya tuh malah dibantuin, maksudnya kayak dia jadi oh yaudah sini saya bantuin gitu. Terus yaudah dia ngebantuin, dia benerin, terus saya jadi kaget sendiri kayak oh sabar ya orangnya gitu. Terus habis itu tapi masalahnya belum selesai karena kayak saya harus bikin banyak tugas, laporan, bahkan waktu itu juga sambil nyambi ngerjain skripsi bab 1 sampai 3. Itu juga tuh awal-awal stres skripsi tuh ya di situ karena kan nyambi kan, magang sama magang sama skripsi, kerjain skripsi gitu. Jadi tuh saya berangkat tuh dari jam 4:30 pagi, benar-benar nggak ketemu matahari gitu kan. Pulang tuh di sampai rumah tuh kadang udah jam 10, jam 11 malam. Jadi dari pagi sampai malam kayak matahari belum muncul sampai matahari udah terbenam gitu kan. Nggak ketemu matahari sama sekali. Terus habis itu jauh juga kan jarak ke rumah sama kantor magang. Jadi capek banget, jadi kadang di rumah tuh bawaannya udah nggak bisa megang skripsi gitu. Paling kadang saya ngerjain tuh di kantor, itu juga atasan saya baik banget sih, maksudnya dia tuh dia bolehin saya gitu ngerjain di kantor, dan dia justru kayak bantuin, maksudnya kayak dia nanya kayak gimana skripsinya gitu-gitu. Terus karena saya juga bertanggung jawab sama kerjaan di kantor, jadi ya saya ngalamin waktu-waktu dimana saya nggak bisa ngatur waktu gitu loh, kayak saya nggak bisa misahin kapan saya harus ngerjain kerjaan kantor, kapan saya harus ngerjain skripsi gitu, karena kerjaan kantor itu banyak banget sih kak buat saya ya, kayak benar-benar saya tuh harus bikin ini bikin itu, dan yang ngerjain saya sendiri. Di waktu itu saya belum punya teman magang, teman sesama magang gitu ya. Jadi kayak walaupun mereka orang-orang yang di kantor saya itu orangnya baik-baik gitu, tapi ya gak menampik alasan bahwa mereka itu kan senior jatuhnya, karena kan udah bekerja duluan gitu ya. Jadi saya canggung sebenarnya kayak sama mereka, walaupun mereka baik banget, kayak nawarin jajan, nawarin ini segala macam gitu ya. Pokoknya benar-benar baik banget. Saya kalau ada acara-acara diajak gitu. Tapi ya saya ngerasa mereka tuh senior dan saya nggak bisa cerita-cerita yang hal-hal yang vulnerable gitu ya.
untungnya di akhir magang tuh saya ketemu teman magang seumuran saya, dia lebih tua sih setahun, tapi kita masih seumuran dan dia tuh orangnya baik banget. Jadi saya mulai bisa cerita ke dia. Nah, jadi saya ngerasa kayak dari perjalanan magang tadi gitu kan, ketemu orang-orang yang baik banget sama saya, yang benar-benar full support saya. Jadi itu buat saya ngerasa kayak, oh ternyata saya tuh gak pantas loh buat diperlakuin kayak kemarin sama temen yang problematik itu. Jadi saya ngerasa kayak, masa orang-orang baik itu masih ada di dunia ini gitu. Terus kayak saya setelah magang tuh saya ngerasa jadi kan setelah magang ini saya ada kelas gitu ya, terus masih ketemu teman saya yang problematik ini. Terus di kelas itu saya kalau ngeliat dia rasanya udah bukan dendam lagi gitu loh. Kayak pas di kelas tuh udah gak ada rasa-rasa kayak kesel, marah gitu, udah enggak sih gitu. Justru malah ngeliat dia tuh kayak ya udah biasa aja, kayak jadi kasihan sih sekarang soalnya kayak orang-orang pada ngejauhin dia gitu karena emang pribadinya kan emang temperamental ya, jadi ya orang emang nggak suka kan. Jadi aku kalau di kelas ya udah biasa aja sekarang gitu. Justru malah ketemu sama teman-teman aku yang lain kayak saling cerita, sharing tentang magang gitu sih Kak. Oke, berarti cukup panjang ya apa yang kamu rasakan, dari yang kamu kesel karena setelah cut off tapi dia malah semena-mena ya kan, terus juga tapi dari masalah yang kamu hadapi itu, terus kamu ada magang itu juga mendistraksi kamu juga. Betul. Gitu, sampai setelah semua hal itu sekarang kamu sendiri ngelihat dia ya udah biasa aja, bahkan ada rasa kasihan ke dia. Nah dia sendiri enggak banyak temennya, betul seperti itu? Iya betul Kak, jadi ya banyak kejadian-kejadian setelah itulah ya gitu. Selain itu mungkin ada yang kamu mau ceritakan lagi mengenai hal lain? Mungkin ada sih Kak sebenarnya. Saya bingung sih gimana harus ceritain ini karena ini tuh sebenarnya nggak tahu ya, mungkin di orang lain kejadian juga sih, tapi mungkin kalau terdengarnya sih kalau saya cerita agak aneh sih gitu. Jadi kan ya ini masih berhubungan dengan yang magang kemarin. Jadi setelah magang, jadi di magang kemarin itu seperti yang saya ceritain, mentor saya kan cowok gitu ya. Jarak umur kami sebenarnya nggak terlalu jauh juga, kayak beda 7 tahun gitu. Nah seperti yang saya ceritain, kayak saya awalnya kesel banget kan sama dia, tapi lama-lama karena dia baik gitu ya, jadi berubah juga gitu perasaannya. Terus akhirnya tuh saya jadi mulai merasa kayak merhatiin dia lebih dari sebelumnya gitu. Kayak terus saya juga suka hal-hal kecil yang dia lakuin. Iya, jadi kayak suka perhatiin juga hal kecil yang dia lakuin gitu. Tapi lama-kelamaan tuh saya jadi mikir kayak apa saya punya feelings ya sama dia gitu, dan sebenarnya itu kan hal yang kalau saya ceritain ke orang lain mungkin gak masuk akal ya gitu. Tapi pada waktu itu sih sebenarnya itu nggak mengganggu kerjaan saya gitu ya. Cuma kalau misalnya dari kakak, apakah itu normal Kak, atau bagaimana ya saya harus menghadapi situasi itu? Dari awal kamu awalnya nggak suka sama beliau ya, awalnya kurang sreg, bahkan kesel, tapi setelah waktu berjalan
ternyata dia baik memperlakukan kamu, ternyata lama-kelamaan oke juga, support juga gitu Iya ya. betul. Terus lama-kelamaan dari yang awalnya sebel sekarang jadi ada rasa suka juga, betul seperti itu. Iya mungkin ya mungkin sebelum suka sih ya Kak ya. Oke. Nah, tuh, hal seperti itu sebenarnya nggak apa-apa. Namanya perasaan itu kan bukan hal yang bisa dikontrol. Tapi memang untuk sekarang mungkin bisa untuk tetap profesional saja dulu. Ya. Nah itu sih Kak, bicara tentang profesional juga ya, saya sebenarnya kayak saya sempat ganti mentor juga ya. Jadi di akhir tuh mentor saya tuh cewek gitu Kak, jadi ya lebih open aja nih ceritanya. Terus habis itu lebih terbuka dan dia juga sering kasih advice ke saya gitu. Terus dia juga sering bilang kayak ya hubungan kantor tuh biasanya ya timbal baliknya tuh ya seputar kerjaan gitu kan. Nah terus habis itu ya benar juga sih kata dia gitu. Terus habis itu dia banyak cerita kayak pokoknya intinya mereka tuh di sana berusaha profesional gitu kan ya, namanya emang kantor gitu. Nah ini tuh saya ada momen dimana ketika jadi kan saya mungkin kebawa kebiasaan ketika dulu ya pas saya di sekolah gitu ya, atau pas kuliah gitu kan. Misalnya saya pergi kemana-mana gitu kan bawa oleh-oleh biasanya. Nah jadi pas saya di kantor kan saya juga sempet tuh kayak ada liburan Natal waktu itu pergi, terus saya ngasih oleh-oleh tuh ke ya rekan-rekan saya di kantor gitu, kayak sekitar 12 orang. Terus pas hari Valentine juga saya kayak ngide mau ngasih coklat gitu, tapi kadang saya bingung kayak sebenarnya itu tuh profesional nggak sih. Saya tuh takut dipandangnya kayak kayak anak kecil banget gitu, tapi ya bingung kan. Jadi sebenarnya tindakan yang harus saya lakukan tuh kayak gimana sih gitu. Terus apakah saya emang sebaiknya tetap ngasih dengan dalih-dalih kayak ya ini kan cuma buat pererat hubungan kerja antara kita gitu, tapi ya takut disalah artikan juga gitu sama orang-orang lain, takutnya dibilang kayak mencari muka gitu ya kan, ya kayak kan seringnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak saya bingung juga gitu apa yang harus saya lakuin dari situasi ini gitu. Apa yang kamu lakuin itu kan memang niat awalnya kamu ingin berbagi dan juga ingin memberikan apresiasi kepada mereka sebagai atasan kamu, sebagai bisa dibilang teman kerja kamu, ya kan? Dan dari niat awal kamu saja tuh kan memang untuk mengapresiasi. Tapi kalau misalnya dari mereka menginterpretasikannya lain, itu kan bukan hal yang bisa kamu kontrol, gitu kan? Tapi niat awalnya kamu juga memberikannya, dan juga ada occasion seperti kemarin pulang kampung, ada Valentine, bukannya setiap hari kamu lakukan, itu kan tidak, ya? Iya Kak, nah itu sih Kak kayak saya tuh kadang bingung aja gitu sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol ya. Kayak saya tuh sering ke-distract sama itu gitu, kayak saya mikir kayak kadang semua hal tuh rasanya pengen saya kontrol gitu. Untuk apakah Kakak ada solusi gitu ya untuk menangani seperti itu, maksudnya supaya bisa bedain gitu mana sih hal-hal yang bisa kita kontrol, mana yang enggak gitu. Bisa kamu fokuskan bahwa apa yang bisa dikontrol secara penuh itu adalah diri kamu sendiri, gitu ya. Aksi yang kamu keluarkan itu adalah yang bisa kamu kontrol, tetapi apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan, itu bukan hal yang bisa kita kontrol, ya, bukan hal yang bisa kamu kontrol. Mungkin untuk apa yang bisa kamu lakukan, kamu bisa mengingatkan diri kamu seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang bisa saya kontrol adalah diri saya. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan itu di luar kontrol saya. Iya suka, jadi mungkin lebih
em, ini kali ya, belajar memahami diri sendiri juga gitu ya, mana hal-hal yang memang bisa saya kendalikan gitu ya. Kayak iya, nyambung lagi juga dari cerita yang awal tadi kan, tentang skripsian. Kayak ya hal-hal yang nggak bisa saya kontrol ya adalah progres teman-teman saya gitu kan. Tapi ya susah sih Kak sejujurnya. Kakak mungkin ada saran Kak, kayak aktivitas apa mungkin yang bisa saya lakukan gitu? Untuk sarannya itu kamu bisa mungkin untuk sementara ya tidak buka sosmed dulu seperti itu. Terus juga mungkin fokus pada diri sendiri daripada sibuk melihat temen di sosmed gitu ya, udah sampai mana gitu ya. Terus juga atau mungkin ngecek lu udah sampai mana nih, lu udah di bab berapa, apa kalau udah bimbingan. Daripada sibuk seperti itu, kamu fokus pada diri kamu gitu ya. Kalau memang kamu sedang merasa burn out dengan skripsi, kamu bisa memanjakan diri kamu dulu, menghibur diri kamu dulu gitu ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa stres? Yang saya lakukan ketika stres, kalau biasanya sih saya ini sih Kak, kan kalau misalnya lagi stres banget gitu ya, kadang larinya ke makan sih Kak. Jadi kayak rasanya tuh pengen makan ini, pengen makan itu gitu ya. Makan, pokoknya jadi banyak makan. Terus selain itu juga biasanya saya jadi ngantukan terus gitu, maksudnya jadi pengen tidur bawaannya, kayak pengen tidur aja gitu. Terus selain itu juga biasanya sih saya ini apa namanya, main game kadang ya. Akhir-akhir ini saya lagi main Roblox sih, soalnya kan bisa dimainkan sama teman-teman saya ya. Jadi Betul. itu cukup penambah mood sih, karena kan support dari teman-teman tuh juga penting ya gitu. Cuma kadang dalam melakukan aktivitas penghilang stres itu nggak sepenuhnya bisa menghilangkan stresnya sih. Kadang kayak stresnya tuh datang lagi gitu kan, maksudnya mungkin hilang dalam sesaat. Jadi kayak misalnya lagi main Roblox terus ya udah mungkin hilang ketika main gitu kan, tapi setelah main kan kepikiran lagi gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada cara yang benar-benar efektif gitu loh sih kalau buat saya yang menghilangkan stres itu. Terus juga kadang apa ya, misalnya saya lagi ngelakuin kegiatan ini tuh banyak distraksi, kayak tiba-tiba jadi kepikiran ini, kepikiran itu gitu sih Kak, yang lebih berat. Oke, berarti tadi kamu bilang kamu coping mekanismenya makan, kulineran, juga main game, ya kan? Bener, Kak. Tapi kamu bilang kalau makan itu ngantuk gitu ya. Mungkin saat kamu kulineran makan itu dibanding satu porsi, kamu bisa ajak keluarga kamu, teman kamu, jadi tetap bisa ngicip-ngicip makanan tapi banyak jenisnya gitu. Itu kan juga tetap bisa menghibur kamu gitu. Terus makannya nggak cuma makanan kuliner itu aja, tapi kamu imbangin dengan makanan-makanan lain yang memang nutrisinya bagus gitu ya. Jadi walaupun ketika kamu kenyang, kamu mengurangi resiko ngantuk gitu ya. Terus juga kamu main game itu juga bagus, jadi kamu gak fokus skripsi aja gitu. Iya sih Kak, saya juga sebenarnya pengen nyari hobi-hobi baru ya, yang mungkin bisa bikin apa ya, lebih clear main-main aja gitu ya. Tapi ya itu tadi, sekarang saya kan masih berat di skripsi gitu ya, kayak jadi beban saya sih sekarang ya, beban paling besar itu sih. Dan rasa takutnya tuh ada gitu, karena kan nggak bisa ditunda-tunda gitu. Tapi saya sendiri tiap hari nggak ada mood buat ngerjain itu gitu. Tadi kamu bilang tidak bisa ditunda. Mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa skripsinya harus buru-buru diselesaikan dan juga nggak bisa ditunda-tunda? Mungkin bisa kamu jelaskan? Baik, jadi sebenarnya nggak bisa ditunda-tunda itu karena dari kampus itu ada deadline-nya Kak. Jadi kan harus
skripsinya itu sekarang harus dipublikasi gitu ya ke jurnal. Oke. Publikasi jurnal itu kan kayak step-stepnya tuh banyak, dan walaupun sebenarnya yang dipublikasi itu adalah skripsinya sendiri gitu kan, tapi formatnya kan beda. Jadi kayak harus dibuat format barunya gitu, sedangkan skripsinya sendiri itu belum selesai. Jadi kayak gimana saya mau nyusun format barunya gitu kan. Terus ya sebenarnya juga untuk wisuda itu setahu saya sih sidangnya itu kan bulan Juli ya. Dan dosen saya sih bilang kalau bisa banget nih akhir Juni lah selesai gitu. Akhir Juni kan udah 2 bulanan lagi ya Kak, udah deket banget gitu. Terus ya mungkin teman-teman lain bisa ya kalau misalnya mundur wisudanya gitu, kayak wisudanya harus tahun depan. Tapi kalau saya nggak bisa karena kebetulan saya juga beasiswa kan di kampus, jadi beasiswa itu punya kontrak gitu. Kontraknya itu salah satunya ya harus lulus tepat waktu gitu. Jadi kalau di kampus saya sendiri kan wisuda itu cuma sekali setahun, itu ada di bulan November dan sidangnya itu bulan Juli. Jadi kalau saya nggak sidang tahun ini, maka ya saya nggak bisa lulus tahun ini gitu. Dan saya sebagai anak beasiswa tentunya nggak bisa kalau nggak lulus tahun ini, karena nantinya bakal kena denda gitu. Dendanya juga nggak sedikit, kayak 50 juta ya, untuk 50 bahkan apa sampai 80 juta gitu kalau misalnya lulus tahun ini. Dan menurut saya juga kepengen cepat lulus karena kan pengen kerja juga gitu ya. Dan ya itu tadi sih FOMO gitu, ngeliat teman-teman yang lain kayak udah pada kerja gitu kan sambil nyambi skripsi gitu sih Kak. Dan ya itu kayak beban beratnya itu ditambah lagi karena beasiswa juga kan. Namanya beasiswa kan banyak banget ya tentang apa namanya seperti requirements-nya dulu ya, kayak hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Kayak dari mereka ngasih tahu selain lulus tepat waktu kan harus ikut-ikut kegiatan. Makanya kayak tadi saya juga cerita, saya ikut-ikut competition tuh sama teman-teman saya, ikut-ikut lomba gitu ya. Nah, karena itu memang salah satu syaratnya Kak dari beasiswa, harus aktif gitu ya. Terus selain ikut lomba harus ikut-ikut kepanitiaan gitu kan. Terus ibaratnya sih mereka pengen kita sebagai anak beasiswa tuh bisa membawa nama kampus gitu kan. Dan itu sih menurut saya jadi berat juga. Tanggungan sebagai beasiswa itu tuh kadang membuat orang-orang jadi berekspektasi tinggi ke saya gitu. Jadi percaya, kayak contohnya kayak dosen saya tuh bilang gitu ke saya, kamu mah bisa pasti, dia bilang. Justru ntar jurnal kamu dipublish di internasional ya gitu. Saya kayak gimana ya, maksudnya berat juga gitu kan, kayak nggak semudah itu. Jadi ya itu nambah stres juga gitu kan, kayak gimana ya sih harus dari itu gitu sih Kak. Oke, berarti perasaan stres, capek kamu yang kamu miliki sekarang ini juga muncul tuh karena ya kamu nggak mau ngecewain siapa-siapa ya. Betul. Ada beban juga di pundak kamu, apalagi dengan kenyataan bahwa kalau misalnya kamu lulus yang nggak tepat waktu, sidang yang nggak tepat waktu, ada denda yang besar gitu yang mesti kamu bayarkan. Terus juga tadi dikatakan bahwa nanti mau diupload di jurnal internasional gitu ya, makin banyak pressure juga yang kamu miliki di banyak tempat ya, dimulai tadi dari tempat magang sampai sekarang selesai magang, di skripsinya pun juga banyak beban yang kamu miliki, yang kamu rasakan ya. Betul banget Kak, itu sih. Dan ya itu kan jadi nimbulin rasa perfeksionis ya. Jadi kayak
berarti saya nggak boleh salah dong, nggak boleh buat kesalahan, dan itu kan salah ya kayak kalau kayak gitu, namanya manusia gitu kan pasti ada salah-salahnya juga gitu. Tapi ya saya kadang berusaha buat distraksi diri sih dari itu. Maksudnya saya kadang pengen ya udahlah gitu, ya namanya manusia, yang penting kita udah berusaha sebagus mungkin. Tapi ya emang ada kalanya gak bisa lepas dari distraksi itu, kayak tetap aja kayak jadinya ya menyalahkan diri sendiri ujungnya gitu sih Kak. Tapi aku mau kasih apresiasi buat kamu gitu ya, dengan masalah yang kamu hadapin. Kamu tuh kuat banget bisa sampai di detik ini, bisa sampai di titik ini gitu ya. Terus juga kamu bisa sebelum datang ke saya pun kamu udah melakukan banyak keputusan berat seperti itu. Tapi kamu hebat banget bisa bertahan sampai sekarang. Apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Oke. Udah nih. Iya Kak, selain itu ini sih juga kan tadi saya cerita ya teman saya problematik gitu. Ya nggak tahu kenapa gitu ya, kayak teman kampus saya tuh rasanya nggak ada yang bener gitu. Ya emang sih ya manusia kan ya pasti ada salahnya gitu. Cuma kalau yang ini sih ya mungkin gak separah yang tadi ya, tapi yang ini tuh lebih ke saya rasanya kayak terkena sama public enemy gitu. Soalnya masalahnya tuh gini, saya tuh terkena sama dia sebenarnya dari awal juga kan, sama-sama dengan problematik tadi itu. Tapi di awal tuh dia ya udah baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Dan tapi dari awal tuh emang dia terlihat seperti orang yang sering foya-foya gitu loh, kayak maksudnya kayak hura-hura gitu kemana-mana gitu ya. Ya awalnya saya pikir ya oke aja, karena saya kira ya emang dia punya uang dan itu emang hak dia gitu, jadi kayak it's okay gitu. Tapi lama-kelamaan tuh dia tiba-tiba tuh minjem uang gitu. Awalnya minjem ke saya. Saya waktu itu mikir kayak oh ya mungkin dia bakal ganti gitu kan, karena ya saya pikir ya dia tipe orang yang punya banyak uang gitu. Jadi saya kasih pinjem, tapi nggak diganti-ganti. Terus saya mulai kayak ya udah ikhlas aja kali ya gitu, sampai akhirnya dia habis itu pinjam uang lagi gitu. Tapi minjemnya itu bahkan nggak pakai tolong gitu. Jadi benar-benar kayak seenaknya aja gitu loh, kayak seolah-olah saya ATM berjalannya dia gitu. Saya kan kayak merasa kenapa nih orang gitu kan, kayak aneh banget gitu ya buat saya. Jadi akhirnya ya udah saya bilang kayak saya nggak mau ngasih pinjam dia gitu kan, soalnya ya dia tuh nggak bisa dipegang omongannya, kayak habis itu nggak dipinjemin gitu kan, maksudnya habis itu nggak dibalikin gitu. Habis itu ya saya cerita tuh ke teman saya, dan ternyata teman-teman saya tuh juga dipinjemin, bukan kayak satu angkatan gitu. Itu kayak dia minjem ke satu angkatan, bahkan sampai ke anak elektif lain gitu dia minjem uang. Dan menurut saya kayak aneh, kayak dia minjem uang dan itu template banget, benar yang kayak pesannya tuh di copy paste kemana-mana. Terus habis itu nggak dibalikin Kak, sampai teman saya tuh ada yang marah, terus kayak ditagihin terus gitu loh. Nah terus dia orang-orang pada ngomongin dia kan Kak, pada bilang kayak dia orang tuh kamu minjem duit lah, inilah biaya hidup tinggi gitu-gitu. Dan itu udah jadi omongan seangkatan, dan emang kelihatan banget Kak kalau kita masuk kelas bareng tuh ya orang-orang tuh udah gak suka pandang dia Kak. Nah saya kan kadang jadi gimana ya, mesti kan saya masih teman sama dia gitu, deket ya, jadi saya juga takut jadi kena imbasnya sih jujur, karena kan berarti dia jadi public enemy gitu kan. Saya takut orang jadi mikir saya tuh orang yang sama kayak dia gitu, padahal kan enggak. Dan saya sebenarnya against it, tapi kan saya mau ngomong ke dia juga nggak enak kan, itu kan juga masalah pribadi ya. Dia bilangnya kayak ayahnya nggak peduli sama dia gitu kayak saya agak bingung juga gitu kan ngomongnya.
tapi ya gimana ya kak, maksudnya kalau misalnya saya jauhin dia tuh jahat gak sih kak, maksudnya jahat kah, apa benarkah saya misalnya jauhin dia yang public enemy, karena alasannya ya saya juga nggak mau dipandang sama kayak dia gitu. Oke, berarti temen kamu yang awalnya kamu ya fine aja gitu ya, terus kalau dia pinjam duit kamu pikir ya udah not a big deal, nanti juga dibalikin, tapi ternyata nggak dibalikin, terus juga kamu juga sebel karena ternyata dia abis itu pinjam lagi pun juga nggak sopan gitu ya, seolah-olah tuh pinjemin duit itu udah kayak kewajiban kamu gitu ke dia ya, terus juga kamu bertanya apakah salah kalau misalnya kamu cut off. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena kan kamu kan juga takut bahwa image kamu pun akan tidak baik gitu ya, karena berteman sama dia gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau mungkin di omongin dulu ada apa sih gitu ya. Tapi kalau memang dia juga acuh tak acuh, mungkin memberikan jarak itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan seperti itu. Iya kak, jadi saya tuh nggak tega aja sih kak kalau harus ngomong sejujurnya, kayak karena dia juga bilang kalau misalnya emang budaya pinjam meminjam itu tuh di tempat tinggalnya dia tuh itu udah hal yang lumrah gitu loh, bahkan dia sering jadi orang yang meminjamkan uang gitu ke teman-temannya, jadi dia mikir kayak itu hal yang lumrah aja gitu, saling membantu dia mikirnya gitu. Tapi kan buat orang-orang sini kan itu nggak wajar ya kak gitu. Nah terus juga saya kayak mikirnya takut kelihatan jahat banget, maksudnya kayak katanya teman gitu, tapi kayak giliran temen ada masalah tuh kok malah kayak gini gitu. Cuma ya gak semua orang kan bisa terima gitu. Nah saya juga sebenarnya berkali-kali tuh sering mencoba ngingetin dia gitu, kayak tabung lah atau apa sih, ngasih nasihat-nasihat kecil lah ke dia kalau dia udah mulai kayak mau foya-foya gitu ya kan. Tapi gak terlalu gampang sih, karena emang yang susah ya kan, namanya kita juga mungkin gak bisa merubah orang secara langsung gitu kan. Jadi ya udah saya akhirnya capek juga ngingetin ya, tapi ya saya sempet sih jaga jarak tuh sama dia, kayak ada kali satu semester tuh saya benar-benar yang kelihatan banget tuh sama dia. Tapi ya ujungnya juga ya udah gitu, saya kasihan juga kan, jadi ya udah saya mutusin ya udah deh dimaafin, tapi ya nggak sedekat itu. Dan karena saya juga udah mulai sadar nih gitu, saya bisa bilang enggak sama hal-hal yang emang saya nggak mau gitu. Itu sih kak. Kamu udah hebat banget, udah bisa melakukan hal yang memang kamu butuhkan gitu. Kamu nggak lagi memposisikan diri kamu tuh yang terakhir, tapi kamu juga peduli sama diri kamu. Saya bangga sama kamu. Sesinya udah kurang lebih di 1 jam kita lalui. Terima kasih banget kamu udah mau sharing sama aku hari ini. Terus kamu juga hari ini membawa banyak keberanian dalam diskusi ini, mau banyak berbagi tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami selama ini. Terima kasih ya Cynthia, hari ini sudah datang dan sudah berbagi sama saya. Terima kasih Kakak Putri udah mau dengerin tadi saya konsul. Maaf juga kalau misalnya kadang agak berbelit-belit gitu ya kata-katanya. Baik, sama-sama Cynthia, selamat sore, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat sore Kak Putri. Iya. Terima kasih.